Pada saat saya buka pintu mobil sebelah kanan saya tadi itu, saya kaget bang. Itu kain penutup keranda yang warna hijau bang. Iya. Itu bentuknya udah terlipat rapih. Adanya di setir mobil saya. Sempat buka, kok rumahnya begini? Saya bilang tuh, bukan kali ya? Enggak, ini kata si RT. Tuh ada jaket gua, kata si RT. Jadi jaketnya digantung gitu bang, di paku-paku tembok. Iya, iya. Itu rumah bang yang kita lihat, itu rumah kosong ternyata bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal membawakan cerita horornya saat menjadi supir ambulans. Kita kenalan dulu, sebelah gue udah ada Bang Amil. Halo Bang. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Bang, ini kan profesi nih Bang jatuhnya Bang? Ya, profesi. Supir ambulan, benar supir ambulan ya Bang? Betul. Ini dari rumah sakit atau gimana nih Bang? Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Profesi saya sebagai pemandu jenazah itu dari tahun 2009 sampai saat ini. Jadi banyak hikmah atau pembelajaran dari apa yang saya ceritakan ini. Mudah-mudahan nantinya disclaimer-nya adalah menjadi pembelajaran untuk kita semua. Waktu itu tepatnya tahun 2023 akhir. Saya harus memandikan jenazah dan harus dibawa dan dimakamkan ke tempat kelahirannya di daerah Lebak, Banten, Bang. Oke, berarti ini jatuhnya keluar kota nih ya? Keluar kota. Oh, berarti meninggalnya di Jakarta? Meninggalnya di Jakarta, di daerah Bintaro 9, tapi harus dimakamkan di daerah tempat kelahirannya yang berada di daerah Lebak, Banten. Lebak, Banten. Oh, berarti Pak Amil ini mandiin di situ? Mandiin di situ. Terus kafanin, disolatin. Ke sana. Disolatin ya, nganter ke sana. Iya. Di sana udah ada keluarganya nunggu. Iya, betul. Oke, ini yang meninggal ini maksudnya umur berapa ini? Ini umur 50-an lah, 52 kayaknya. Oh, udah lumayan tua lah ya. Maksudnya bukan anak-anak, bukan remaja gitu ya. Oke, itu dari permintaan keluarga berarti itu? Iya, permintaan dari keluarga harus dimakamkan di daerah tempat kelahirannya. Berarti di samping profesi nih Pak Amil nih mandiin segala macam, di situ juga ada cerita horornya nih Bang. Insya Allah ada. Dimana di akhir cerita buat penonton yang ambil aja hikmahnya ya Bang. Betul. Gimana-gimananya nanti. Oke Bang, untuk ceritanya kita tahan dulu nih. Oke nih, bagi Sobat Tengah Malam nih, yang penasaran sama ceritanya Pak Amil, bisa simak terus video ini dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau jadi narasumber juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, nggak usah lama-lama lagi nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Saya ingat betul waktu itu hari Sabtu. Hari Sabtu jenazah meninggal itu setelah azan subuh. Saya mandikan jam 8 dan segala sesuatunya alhamdulillah selesai sampai dengan sholat zuhur. Jadi untuk disolatkan itu sholat zuhur, kemudian jam 1 itu saya bawa ke daerah Lebak, Banten. Pada saat berangkat saya ditemani sama Pak RT, sama pemilik kontrakan, dan adiknya almarhum. Berangkatlah kita jam 1 dan sampai sana perkiraan setengah 4 waktu itu. Kemudian dimakamkan, selesai sampai jam 5.15 waktu itu perkiraan. Dan pada saat dimakamkan itu kondisi cuaca agak mendung, hujan rintiknya juga kecil lah, nggak terlalu basah. Selesai, terus saya panggil tuh Pak RT. Pak RT sama si pemilik kontrakan, katakanlah namanya Bang Aji gitu ya. Bang, kita balik, nanti takut kemalaman kita. Oh, nanti aja, tanggung. Sholat maghrib aja dulu, kita rebahan. Dan kebetulan masjidnya itu nggak jauh dari rumah duka.
Jadi akhirnya kita putusin, kita pulang itu setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita pamit nih sama keluarga duka. Bang, kita mau pamit. Ya udah pamit. Yang ada di benak kita, adanya almarhum ikut sama kita di mobil ambulan pulang ke daerah Bintaro 9. Ternyata adiknya almarhum nggak ikut sama kita. Pulanglah kita. Bismillah, kita tahu jalan gak nih? Kita pikir gitu. Udah bismillah lah, kita tahu insya Allah. Dan kondisi kampungnya itu bang, ada di pedalaman daerah Lebak Banten yang saya tidak sebutkan namanya bang. Akses menuju kampung itu melewati hutan bambu, lembah-lembah kayak gitulah. Yang luar biasa banget gitu, pengalaman baru buat saya. Akses jalan itu mencekam banget buat saya kalau di malam hari, kemungkinan seperti itu. 10 menit perjalanan kita, nggak ada yang aneh. Setelah itu saya suruh Pak RT, karena posisi duduknya Pak RT di sebelah kiri saya, di depan, Bang Aji itu di belakang. Ada aroma yang aneh buat saya 10 menit perjalanan saya itu pada saat pulang. Tapi saya nggak mau cerita nih sama Pak RT, sama Bang Aji ada di belakang. Takut, khawatir, takut. Kalau saya ceritain, udah saya suruh si RT, setel ayat Al-Quran di YouTube atau di MP3. Setel, nggak bisa bang, karena sinyal, karena sinyal. Dan kondisi pada saat itu, kondisinya mau hujan. Jadi angin, geluduk-geluduk kecil, nggak lama dari perjalanan kita itu, perkiraan setengah jam lah akses kita menuju pulang. Itu tahu-tahu tiba-tiba hujan. Dan sebelum hujan kondisinya, anginnya kenceng banget bang. Anginnya kenceng, terus kena pohon bambu gitu kan, kena ranting-ranting. Jadi suasananya tuh apa ya? Kita lihat bayangan, lihat pohon-pohon ranting itu kena angin. Jadi bikin kita takut aja gitu. Kita jalan 30 menit perjalanan pertama, kondisi tahu-tahu hujan. Pandangan saya ke depan itu paling nggak lebih sampai 10 meter bang. Hujannya sangat luar biasa, lebat banget. Dan pada saat itu, tadi saya belum ceritain tuh, kenapa si RT saya suruh setel MP3 Al-Quran. Itu saya nyium bang, bau amis pertama, kedua bau menyengat wewangian orang jenazah, tapi lebih dari itu. Oh iya. Saya nyium wangi yang menyengat, tapi saya bisa ngebedain kan, karena saya sebagai pemulasaran jenazah saya tahu. Oh wanginya seperti ini. Tapi pada saat itu wanginya istimewa dan saya nggak bisa nebak ini wangi apa ya. Amis tapi wangi menyengat. Pikir saya, oh ini karena kondisinya lembab, cuaca hujan, jadi nggak ada sirkulasi udara, akhirnya pengap. Tapi saya pikir juga nggak begitu bang. Ya. Saya pikir saya aja yang nyium. Gak lama, tapi kondisinya hujan tuh. Si RT nyium. Kok bau banget ya? Padahal tadi awal sebelum itu enggak gitu. Pada saat hujan kondisinya bang. Bang Haji juga nyium. Bang Haji udah mulai takut tuh kondisi di belakang kan. Akhirnya dia pengen pindah ke depan tapi nggak bisa. Karena duduknya dua kan, supir sama satu bangku tuh di sebelah kirinya. Nggak bisa lah di tengah karena ada alat ambulan. Akhirnya dia nyelip bang, cuma pegangan gitu tuh. Udah perjalanan lebih dari 30 menit. Kita pikir wiper itu bang, kaca depan tuh. Kita pikir copot karetnya. Pas kita perhatiin, kok ini ada kepalanya, terus ada motif merah di sisi kepala ujung dari karet itu. Kita perhatiin, oh ini ular. Oh ada ular. Ular tuh besarnya kira-kira ya sejempol orang dewasa lah. Kita makin tegang tuh, kondisinya hujan, kemudian bau. Saya akhirnya beraniin diri buat cerita. Nyium bau nggak sih gitu? Si RT akhirnya cerita juga. Dari tadi juga gue udah nyium gitu. Bang Haji juga cerita. Ditambah lagi ada ular tuh. Udah kondisi mencekam banget tuh bang. Si RT udah mulai bacaan ayat kursi. Bang Haji yang di belakang udah mulai kondisinya takut banget sambil baca ayat kursi, baca sholawat, apa aja dibaca. Terus perjalanan kira-kira 50 menit kita ketemu sama ibu-ibu tua. Ibu-ibu tua tuh dia bawa karung lah. Tapi karungnya nggak terlalu besar. Mungkin prediksi saya itu ya bawa padi kali gitu. Karena kondisinya hujan, rambutnya kan acak-acakan. Yang ada di benak saya, orang gila. Dia sempat ngasih isyarat perkiraan
ya 5 meter di depan mobil lah. Kasih isyarat mungkin balik. Tapi dia sambil ngeluarin kata-kata karena suara hujan. Jadi kita nggak bisa dengar apa yang dimaksud. Karena berisik gitu Bang sama suara hujan. Iya. Balik gitu. Udah akhirnya sampai dia di depan mobil itu, saya rem. Dia sempat pukul-pukul bodi depan mobil sebelah kiri saya. Akhirnya saya bilang kayak gitulah, kasih saran gitu, mohon maaf gitu. Sebetulnya kita paham mungkin maksudnya suruh balik. Tapi ketika kita balik ke depan juga kita nggak tahu Bang, arah putar balik itu nggak ada karena jalannya tuh lurus. Kiri kanan tuh ilalang gitulah. Sempit berarti. Kesempit. Ngepres banget. Kita khawatir kalau kita putar balik itu apa jurang, apa ada lubang gitu. Jadi kita paksain udah bismillah aja lah. Kita maju ke depan, terus jalan. Dan kondisi itu masih berada di hutan bambu Bang. Terus sampai akhirnya kita ketemu perkampungan Bang. Perkampungan, wah alhamdulillah nih udah ketemu kampung gitu. Tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan kayak misalkan orang lewat, nggak ada. Tetap masih posisi kendaraan kita yang maksudnya kendaraan mobil kita yang masih ada di situ. Nggak ada orang lewat, nggak ada tanda-tanda kehidupan kayak warung, nggak ada. Akhirnya ketemulah sawah, terus kayak ada hamparan danau gitu. Ada gubuk mungkin pos ronda juga kali. Terus penerangannya 5 watt. Remang-remang gitu. Remang-remang lah. Berhenti saya ngerem. Belum sempat saya nengok ke kiri. Maksud saya nih mau tanya saya Tete. Kita berhenti dulu sini yuk, ngenakin badan. Karena perjalanan 1 jam lebih, kondisi tadi tuh mencekam banget Bang. Udah cuacanya ekstrim, ketemu tadi ular di depan kaca jendela. Terus ketemu nenek-nenek, udah kita nenangin diri lah. Nenangin diri. Belum sempat saya noleh ke kiri, tahu-tahu ada yang ngetok jendela mobil saya. Tok-tok. Spontan saya nengok ke kanan, bapak-bapak. Ya usia 50-an lah Bang. Pakai capin, sambil dia gerutu, entah omongannya apa. Kayaknya sih saya nafsirin gitu. Ceng, ulah kaditu. Jalannya terjal gitulah. Saya juga kan nggak terlalu paham bahasa Sunda, cuman kayaknya kata-katanya itu jangan lewat situ, jalannya terjal. Oh iya Pak, makasih gitu. Ya udah, akhirnya kita maju ke depan, perkiraan 100 meter, kita lewat, ada akses lah buat putar balik. Nah keanehannya itu waktu kita putar balik, ya kecepatan kita 30 km lah ke depan. Itu kita herannya pada saat saya muter balik, saya mau mundur, saya lihat spion belakang, bapak-bapak itu udah ada di belakang saya Bang. Padahal mah 100 meter ke belakang kan kalau dia jalan gitu nggak kekejar ke depan. Lari juga nggak kekejar? Nggak kekejar. Dia sempat parkirin kita Bang. Saya suruh share Tete, lihat Tete. Di belakang ada orang nggak? Nggak ada Mil kata dia. Tapi kondisi hujan itu hujan agak reda ya, nggak selebat tadi itu, nggak sederas yang tadi pertama itu. Dan kita lihat ada bapak-bapak tadi yang pakai capin itu sempat parkirin. Udah kita putar balik, terus saya klakson. Ya orang itu sih nggak kasih syarat angkatan atau apa. Dan saya juga nggak lihat lagi di spion orang itu ada apa enggak gitu. Tapi kondisi kita takut sih ada. Cuman nggak pengen memperburuk kondisi. Pengen lihat lagi ada atau nggak ada ya nggak tahu lah saya. Rasa takut pada saat itu ada. Sempat kepikiran di saya nih, cuman nggak cerita ke RT sama Bang Haji. Kok ada orang yang parkirin yang tadi ya, kok udah nyampe gitu. Pikiran di benak sih ada. Udah kita jalan lagi, itu perkiraan jam 8:15 lah. Dan kondisi alhamdulillah tuh hujannya nggak terlalu deras Bang. Jatuhnya gerimis lah, gitu. Gerimis. Perjalanan kita jam 8:15 itu kita lihat ada ular kobra mungkin hitam sih ya, selengan orang dewasa lah. Cuman posisi yang kita lihat itu ularnya ada di tengah, mau menyeberang ke kiri. Udah, wah, Bang Haji sama si RT tadi udah mulai tegang tuh, udah bacaan. Udah kita lewatin terus. Tapi kita nggak cerita apa-apa Bang, karena kondisi kita udah mencekam banget itu. Si RT terus Bang Haji udah bacaan aja, bawa ayat kursi, bacaan komat kamit bacaan. Terus saya harus fokus, padahal saya udah takut banget. Akhirnya buat ngilangin takut itu, saya hidupin sirine ambulan Bang.
Tapi pelan sih buat ngilangin konsentrasi ketakutan aja. Saya hidupin suara sirene ambulan biar saya bisa fokus jalan lagi. Terus kondisi tahu-tahu perkiraan nggak sampai 5 menit kita ketemu ularnya tadi, kondisi angin kencang lagi bang. Kondisi angin sama hujan itu deras banget. Kita jalan lagi lewatin lembah, lewatin kayak hutan bambu, lewatin tebing-tebing begitulah, hutan-hutan gitu yang luar biasa. Pengalaman buat saya itu baru itu, lewat akses kayak hutan dan jalan juga kurang bagus aspalnya. Akhirnya kita lewatin hutan bambu. Alhamdulillah kita ketemu tuh bang. Saya lihat sih kayak udah ada tiang listrik yang beton tuh bang. Terus ada gundukan tanah. Sebelah kiri saya tuh saya lihat kayak ada klaster. Entah itu klaster atau rumah kosong. Yang jelas saya pikir itu klaster sebelah kiri saya. Dan udah ketemu aspal. Aspalnya lebih bagus lah dari yang pertama kita lewatin. Walaupun aspalnya nggak bagus, ada bolong-bolongnya, tapi kita pikir wah ada tanah-tanah kehidupan nih. Sebelah kanan kita lihat di depan itu ada rumah 3 sih kita lihat. Cuman berjarak perkiraan 20 meter lah. Rumah pertama kita lewatin. Rumah kedua kita lihat ada sepasang suami istri lagi ngobrol di depan rumahnya. Sempet saya nanya sama RT nih, Teh, betul dulu kali ya, gue nanya gitu. Dia nanya, oh sekalian tuh gue mau encing. Udah saya nanya, kita berhenti, ya jarak dari jalan ke rumah itu ya nggak lebih dari 10 meter lah. Saya turun, posisi sebelah kanan saya, si RT turun, mencari mau pipis. Bang Haji juga karena dia takut di mobil sendiri, dia turun, bertiga lah kita turun ke rumah itu. Sampai situ kita tanya, saya tanya, Bu maaf, kita dari Jakarta habis nganter jenazah di kampung bla 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 bla. Saya pengen pulang ke Jakarta tapi nggak tahu jalannya. Ya udah diceritain tuh cuma bahasa Sunda Banten. Saya kurang paham. Intinya dari obrolan kita itu duduk aja dulu di sini kata dia gitu. Terus dia nyuruh sama istrinya tuh untuk minumin air hangat, teh hangat lah gitu. Ya kira-kira bapak itu usia 50-an lah. Perkiraan saya 50-an, si ibu juga sama perkiraan 50-an, nggak terlalu tua banget, nggak terlalu muda banget. Jadi kita karena kondisi shock dari awal bang, kita juga nggak terlalu banyak ngomong di situ, udah banyak diem aja sama minum, maksudnya ngerokok. Terus nggak lama si ibu itu ngeluarin tuh bang teh hangat gitu, tawar sih nggak manis. Serte ke belakang tuh dia ke pipis. Jadi ke belakang, bukan ke toilet bang, ke belakang rumah. Keanehannya pada saat saya minum teh hangat itu pertama baunya nyengat banget bang. Nyengat itu kayak wewangian, tapi saya bingung wangi apa. Yang jelas wangi banget. Saya bingung wanginya wangi apa. Mungkin Kamboja, tapi saya pikir Kamboja juga nggak kayak gitu. Tapi wangi bunga-bungaan. Bunga-bungaan. Dan saya tahu karakter wangi jenazah tuh, wangi-wanginya seperti apa. Saya tahu gitu. Ini bukan. Pada saat saya minum gitu, ini di sini mual banget bang, sampai sini mual. Cuma saya pengen muntahin itu kan kita nggak enak. Iya benar. Kita minum, teguk gitu, udah. Perkiraan ngobrol kita di situ sampailah 20 menit. 2 batang rokok sambil ngobrol. Kita nih nggak banyak ngobrol karena kita juga nggak nyambung, tapi maksudnya kita paham. Lebih banyak si bapak tua itu tadi yang entah apa yang diomongin pakai bahasa Sunda, kita juga nggak paham. Ya paling kita maksud iya nanya, terus kita dari Jakarta bawa jenazah, kita ulang-ulang kata-kata itu aja karena kita bingung jawabnya bang. Iya benar-benar. Dia nggak paham kita juga nggak paham apa yang disampaikan dia. Gitu, kita sebagai penghormatannya iya udah gitu. Kira-kira adalah selang 15 sampai 20 menit kita pamit tuh. Terus dia bilang kata si ibu, habisin ya udah akhirnya kita minum syarat aja bang. Sebetulnya kita udah mual nggak enak, kalau kita puyeng banget. Pikir saya itu yang ngerasain teh hangatnya tuh nggak enak tuh, saya pikir saya aja, mungkin yang lain enak kali gitu. Tapi nggak ada yang cerita lah. Udah saya minum lagi, yang lain juga minum gitu, buat ngehargain aja. Nah saya balik pamit duluan, saya ke mobil duluan kan bang, yang lain kan masih pamit di belakang. Pada saat saya buka pintu mobil sebelah kanan saya tadi itu, saya kaget bang. Itu kain penutup keranda yang warna hijau bang. Iya. Itu bentuknya udah terlipat rapih. Adanya di setir mobil saya.
itu penutup keranda, bujurnya terlipat rapi ada di sela-sela antara setir mobil sama dashboard ya, mungkin Iya, dashboard. dashboard. Cuma karena kondisi kita sama-sama lagi mencekam gitu, shock. Saya nggak cerita, udah saya duduk aja. Padahal perasaan saya luar biasa takut banget, Bang. Pas saya takut banget, udah saya pindahin ke belakang, udah yang lain duduk. Nggak ada masalah sih itu sih, nggak ada masalah. Udah kita jalan lagi. Perkiraan 5 menit perjalanan kita ke depan itu, si RT minta balik. Kata dia, jaket anak gua ketinggalan. Kalau udah nggak usah teh, tanggung banget kita udah jalan ke depan, biarin aja nanti beli aja. Bukan mil kata dia. Ini jaket alma mater anak gua takutnya anak gua nanti ngambek, parah. Balik. Teh, ini kan ke depan susah banget kita putar baliknya. Udah terserah pokoknya kita balik kata si RT. Ya udah kita mundur tuh Bang. Kita mundur. Perkiraan 20 meter sebelum nyampe ke rumah tadi itu, saya rem tuh Bang. Mobil saya lihat di spion mobil sebelah kanan itu kok beda. Bedanya pertama, penerangannya pertama itu penerangan yang seolah-olah kita anggap itu penerangan ada lampunya. Itu ya nggak terlalu terang-terang banget sih Bang. Dan rumahnya juga bukan rumah gubuk. Rumah udah berbentuk tembok. Tapi ya nggak bagus-bagus amat. Ada balai, ada bangku gitu. Bukan sofa, bangku. Kayak bangku panjang tukang bakso gitu. Nah kita mundur 20 meter sebelum nyampe itu, saya lihat kok rumahnya beda. Udah kita mundur lagi ke rumah yang pertama. Oh bukan ini ya. Sempat diskusi dah tuh. Bukan tadi kayaknya tadi tuh. Soalnya gue ingat banget Bang, kata si RT, gue inget ada pohon bambunya, ada pohon mangganya, kata si RT. Udah kita maju lagi ke depan. Kita sempat berhenti Bang. Posisi kan di sebelah kanan saya. Saya buka jendela. Itu kondisi hujan gerimis ya Bang, belum berhenti tuh. Sempat buka, kok rumahnya begini? Saya bilang tuh, bukan kali ya? Enggak ini kata si RT. Tuh ada jaket gua, kata si RT. Jadi jaketnya digantung gitu Bang, di paku tembok. Iya. Itu rumah Bang yang kita lihat, itu rumah kosong ternyata Bang. Oke. Tadinya ada orang. Ada orang. Dikasih minum juga. Kasih minum juga. Itu kita bingung begini, kok jadi rumah kosong? Cuman kita kan nggak cerita dan kondisi kita tetap tegar aja loh Bang. Tanda-tanda kehidupan itu nggak ada. Kita pikir sebelah kiri itu tadi klaster, emang nggak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi entah itu rumah kosong banyak, apa klaster belum jadi, hamparannya luas Bang. Kayak gusuran, tapi gusuran juga nggak gusuran sih. Kita lihat hamparannya luas lah gitu. Ada kelihatan sawah, ada pohon-pohon juga kelihatan jauh gitu. Terus sinar rembulan juga ada gitu nampak. Kelihatan itu Bang, rumahnya bala, nggak keurus. Tadi waktu kita ke situ, kita nggak terlalu konsen banget itu rumah bala atau enggak. Tapi yang jelas emang jelek, iya. Terus kayak pelaponnya rusak gitu kan, pada copot gitu Bang, separuh. Dia memang ada. Tapi kondisi pada saat kita berhenti, sebelum kita turun tuh Bang, mau ambil jaket, itu bener-bener nyata itu rumah kosong Bang. Waduh. Yang kita lihat apa rumah kosong? Ngeres banget Bang, ngeres di kotor gitu, ngeres kotor ya. Debu gitu ya? Bukan, banyak kayak batu-batu, terus rumput-rumput, ilalang-ilalang juga banyak. Ilalang yang tingginya kira-kira di atas lutut lah. Oke, iya. Udah akhirnya saya suruh teh turun, ambil. Kata dia, Mil, gue takut. Akhirnya kita debat, cepetan ambil. Gue takut. Ya udah akhirnya saya yang turun, saya ambil itu. Saya lari buka pintu, ambil jaketnya. Kata asik, soalnya cepet banget Bang. Naik mobil, perjalanan 50 km lah perjalanan saya. Dengan kondisi perjalanan yang rusak. Udah, kita jalan, alhamdulillah. Akhirnya itu perkiraan 9:30 lah. Kita ketemu perkampungan Bang. Ada warung, istilah di sini mungkin warung ucok kali gitu ya. Kondisi kita bertiga udah bebacaan Bang, bebacaan ayat kursi, kita sholawat bolak-balik. Itu Bang Haji yang ada di belakang Bang, depannya kan keranda. Keranda itu kan Bang, kalau kondisi jalan nggak bagus, luar biasa. Dia pegangan begini gitu Bang, pegangan di kursi di belakang si RT. Si RT udah shock banget Bang, si RT kondisi udah shock banget. Jadi sambil bacaan dia, cuman nggak setegang apa yang Bang Aji sama saya rasain gitu. Saya tuh udah diem aja. Mungkin saya pikir apa dia kesurupan, apa shocknya luar biasa. Pada saat itu kondisinya
kayak emang bener-bener kayak mimpi bang. Udah kita jalan, sampailah kira-kira perpailing kita tuh bang ya. Terus kondisinya 9:30. Sampailah kita ke perkampungan, kita ketemu tadi warung. Si teteh sempat nanya, entah bahasanya apa Sunda gitu, mungkin kumaha atau apa. Enggak teh, maaf, kita mau tanya gitu. Ini kita habis nganterin jenazah di kampung bla 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 bla. Kita mau tanya kalau arah Jakarta kemana ya? Ya akhirnya dikasih tahu tuh sama si teteh tadi. Gini ceng, gitu katanya, kesana gitu, perkiraan nggak sampai 1 kilo lah. Nanti ketemu jalan provinsi kata dia. Ya udah, terus kita jalan karena itu kondisinya perkampungan, ada tanda-tanda kehidupan lah. Ada orang lewat gitu, ada yang lagi ngobrol di depan rumah, jadi kita nggak terlalu tegang banget. Sampailah kita perkiraan nggak sampai 1 kilo, itu jalan perkampungan. Akhirnya saya bilang, teh, coba telepon keluarga almarhum, adiknya almarhum tadi. Ya udah, RCRT ngasih ke saya tuh telepon. Saya telepon, nah udah sinyal ada tuh bang. Sempat adiknya almarhum tanya ke saya kan, udah sampai mana? Kok belum nyampe gitu? Udah bang, bisa nggak jemput kita? Di mana? Kondisi saya ceritain tuh bang. Wah kita nggak tahu. Udah saya solok aja, udah Sherlock gitu. Ceritanya nanti dah bang, panjang ini. Abang jemput kita kagak tahu pulang. Itu akhirnya di Sherlock, akhirnya kita nyari titik yang bisa dijangkau sama dia lah. Akhirnya waktu itu ada kayak tiang listrik sama warung gitu, mudah lah akses untuk jemput kita. Perkiraan 40 menit sampai. Kita kan nunggu tuh bang selama penjemputan. Kita udah tepar banget lah, ngerokok juga rasanya udah kagak enak banget, hambar banget bang. Kita nunggu di mobil, kondisi mobil juga kondisi sirenenya juga kita nyalain. Orang kampung sempat deketin mobil kita, nanya gitu. Ya kita jelasin, maaf pak, kita nggak tahu jalan, habis nganterin jenazah. Oh iya, kirain kenapa? Soalnya sirenenya masih nyala aja gitu. Ya cuma nanya aja bang kondisinya. Ya udah akhirnya 40 menit tadi tuh yang jemput kita datang si adiknya almarhum. Ya berdua lah naik motor. Udah akhirnya kita kita putusin bersama, kita kayak nginep aja dah, nggak usah pulang. Gue nyesek banget di bawah ambulan, gue udah nggak nyaman banget. Jadi udah kita nginep aja, udah kita nginep. Kita dituntun sama adiknya almarhum pakai motor di depan sampai kita pulang ke rumah duka, ke rumah almarhum tadi. Sampai sana, kebetulan memang habis tahlilan, jadi kondisinya banyak warga situ yang masih kumpul. Ya sampai di sana kita udah dicecer pertanyaan bang. Kok belum pulang? Kenapa? Gitu. Kondisi itu rusak banget. Kita nggak jawab. Udah nanti dulu minum. Jangan tuh teh manis. Kita ngerokok sambil nenangin diri. Ya habis tenangin diri, udah kita cerita tuh bang kondisinya tadi. Ya, tadi kita pulang dari sini, kita ceritain tuh kayak tadi. Belum cerita panjang yang namanya orang kampung kali bang. Langsung aja diputusin tuh omongan kita. Cerita kita tadi itu. Ceng tadi lewatin ini nggak gitu. Iya. Langsung jadi dikaitin bang. Oh itu ada makam keramatnya gitu. Terus cerita lagi. Jadi udah diputusin aja, cerita kita belum lengkap. Udah kita lewatin Batan misalkan kayak gitu. Lagi terus saya kaitin lagi. Oh itu memang tempat keramat, bla bla, panjang itu bang. Udah akhirnya belum sampai selesai cerita kita, langsung dikaitin sama fenomena di situ. Sampai klimaknya saya cerita tuh yang tadi, yang saya pikir itu klaster. Cuman orang situ bilang, jangan-jangan situ lewatin kampung mati kali. Kita kan nggak tahu bang, ada istilah kampung mati. Gitu. Ya udah akhirnya kita dinasihatin lah tuh sama nenek-nenek kali, bukan ibu-ibu lah. Ceng, makanya kalau nganterin jenazah tuh tadi harusnya pulang dari sore. Katanya situ terlalu berani gitu. Ini bahasa saya nih bang, kira-kira yang saya simpulin. Di sini tuh dari dulu ibu belum pernah ada ambulan bawa jenazah ke sini. Situ terlalu berani pulang bawa mobil ambulan malam-malam. Kata dia, ya pantas aja kalau digangguin sama mungkin makhluk-makhluk sini. Tadi situ lewatin itu tempat kanker tuh yang di hutan bambu, kata dia. Tadi ketemu ini. Itu juga sama tempat angker ceng. Orang sini juga kalau keluar ke jalan provinsi nyebutnya gitu.
Itu jarang, kecuali kalau perlu-perlu banget. Situ berani. Emang kenapa pulangnya maghrib? Gitu kata dia. Enggak tadi dari siang atau kenapa enggak nginep aja kata dia. Saya sampaikan, ya ibu tadi sebetulnya kita mau pulang tuh sore. Kita pikir kita pulang ke daerah kita itu ke Jakarta sama adiknya almarhum. Saya nggak sebut namanya bang. Iya. Ternyata saya baru sadar dan kita baru tahu ternyata adiknya almarhum tuh nggak ikut pulang. Iya. Jadi ya kita maksain diri, kedua juga kita tegang kondisinya. Harusnya memang kalau menurut adat istiadat yang menjadi catatan belajar buat saya nih, harusnya kalau istilah orang-orang dulu gitu mitos ada istilah numpang-numpang lah gitu. Kalau bahasa kitanya ya jaga adab, Iya, kedua banyak-banyak doa. Benar. Itu. Jadi akhirnya saya sih bisa kesimpulin dari cerita tadi tuh bang. Akhirnya nih, mungkin yang nenek-nenek tadi saya ketemu tuh, mungkin yang ibu-ibu yang bawa karung, balik gitu. Terus yang tadi ketemu sama orang yang pakai caping tuh, jalannya terjal balik gitu. Mungkin intinya jangan keluar malam. Balik aja nginep, mungkin saya simpulin gitu. Ya, benar-benar. Gitu. Nah, akhirnya kita nginep, kita putusin di situ. Paginya kita dibekalin buah-buahan, buah kelapa, segala ikan mujair. Iya. Pulang kondisi kita nggak cerita apa-apa sih bang, karena kayaknya udah lemes sok gitu. Pagi-pagi ya si RT sama Bang Ajan di belakang. Ya udah main HP aja, saya sendiri fokus nyupir sampai tenang lah tuh. Ketemu warung, udah kita mulai cerita. Ternyata dikaitin-kaitin. Iya, maksudnya pada saat kondisi emang mencekam, nggak ada yang cerita. Saya juga punya perasaan yang horor. Ternyata teman-teman juga sama, kita kaitin. Kata si RT, sebenarnya Mil waktu gua pipis gitu, gua udah curiga kata dia. Ini kayaknya bukan rumah dah kata dia. Dia ngeliat kok rumah di samping-samping, di belakang-belakang itu nggak ada tanda-tanda kehidupan kayak rumah, kayak perkampungan gitu. Terus gue liat rumahnya kok balak banget, ilalang-ilangnya tinggi, gak umum banget lah rumah-rumah yang nggak keurus. Terus pelapon-pelapon di belakangnya juga yang dari triplek itu bang, pada copot. Kayaknya gue pikir emang nggak ada tanda-tanda kehidupan. Cuman kan gue mau cerita juga kondisi kita tegang, gitu kita kait-kaitin. Terus ya Bang Haji juga cerita. Gue juga pada saat kita jalan tuh kondisi hujan, gue sebenarnya gue pengen cerita. Gue kan ngadepnya ke dia, ngadep ke kiri terus bang, ke jendela. Karena dia pegangan gitu tuh bang, nyangkel tuh di bangku CRT, bangku depan. Gue sebenarnya mah kayak ngeliat yang putih-putih, kayak mungkin pocong atau apalah gitu. Sebenarnya gue lihat gitu, entah bentuknya apa, yang jelas menurut dia ada sosok yang terbang. Terus kayak dia ngeliat kayak bentuk hitam tinggi, ngikutin katanya terbang gitu. Cuman nggak cerita, dan ceritanya pada saat kita pulang itu bang, kita kalau sekarang ketemu nih, itu tahun 2003 ya, sekarang 24 tahun yang lalu lah. Kalau sekarang nih kalau saya cerita CRT sama Bang Haji yang punya kontrakan itu, kita kayak mimpi bang, tinggal tawa aja itu. Itu pengalaman unik kali mah yang pernah saya alami pada saat saya bawa jenazah di daerah Lebak, Banten gitu. Berarti ini bang ya, di situ berarti emang bener ada kampung mati? Saya sih nggak tahu ya ada istilah kampung mati atau tidak gitu. Cuman saya pikir kan kalau orang kampung itu kadang spontanitas mitos tuh, apakah kata-kata itu kata-kata mitos aja atau memang faktanya ada? Nggak, mungkin maksud, kampung mati kali, atau mungkin maksudnya kampung yang memang nggak ada orangnya, gitu. Atau istilah lainnya ada kampung yang memang orangnya kurang sopan santun atau nggak ibadah, kan bisa juga. Iya benar-benar. Iya, kata-kata yang masih banyak terjemahnya gitu, banyak tafsir. Iya benar. Berarti Bang Amil ini nggak tahu sebenarnya itu kampung itu beneran gaib, memang beneran ada, itu nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu. Yang Bang Amil lihat ya ada kampung di situ lah ya. Perkiraan saya memang kampung, antara itu rumah kosong atau klaster gitu. Karena saya nggak terlalu fokus, pandangan juga terbatas, kabut gitu bang. Penerangan juga cuma penerangan bulan. Berarti di yang tadi ketemu bapak-bapak pakai capit itu ya?
Itu kan di kampung itu kan. Itu beda lagi ya. Oh, Sebelumnya beda lagi. itu, sebelumnya. Yang sebelumnya itu. Itu kan yang katanya kampung mati yang di situ. Bukan. Oh, yang di klaster ini yang kampung Yang di mati. klaster itu, yang pada saat kita tanya ada pasangan suami istri lagi ada di depan rumah. Oh, itu yang kampung mati. Mungkin yang dimaksud nenek-nenek tadi yang itu kali. Oh, iya. Karena pada saat cerita kita ketemu kampung, saya pikir itu klaster. Jadi cerita saya belum selesai, Udah dipotong aja. udah dipotong aja. Ya. Situ Ceng ketemu kampung mati mungkin gitu. Kan kita kagak ngerti bang. Ngerti juga ya. Kampung mati itu apa? Entah itu rumah-rumah kosong yang terbengkalai. Iya, Kita nggak tahu juga. perumahan Ya. juga gitu. Cuman yang pas Bang Amil nih datang ke salah satu rumah ya, yang ada apa namanya, suami istri ya. Suami istrinya. Suami istri itu nyala terang itu lampunya. Kita nggak tahu ya bang. Yang jelas terangnya itu perkiraan bang. Terang 5 watt lah. Oh ya, remang. Itu sumbernya remang-remang. Apa penerangannya karena lampu atau penerangan karena bulan? Oke. Nah pas yang mundur ini itu gelap total. Sama, terangnya sama kayak gitu. Terangnya. Sama kayak gitu. Jadi remang-remang. Oke. Tapi emang di rumah itu sendiri ada lampunya nggak? Apa nggak merhatiin ya? Kita nggak merhatiin. Nggak merhatiin karena Kita ada nggak shock merhatiin. itu ya. Yang jelas terang sih. Jadi masih kelihatan sosok wajahnya jelas. Ya manusia. Orang umumnya lah. Iya, berarti solid gitulah ya. Maksudnya bener-bener kayak orang yang bisa dipegang gitu. Betul. Ya? Bukan sosok yang berbayang segala macam. Bukan. Orang. Dan kita meyakini itu orang. Makanya kita sempat nanya. Iya. Gitu. Nah itu kalau bukan orang, minumannya apa itu ya? Wallahu alam lah. Allah alam ya. Tapi emang abis minum itu nggak ada kendala dari kesehatan kan? Misalnya Nggak ada. diare apa nggak Iya. ada kan? Aman-aman aja. Aman-aman aja. Kacau sih. Berarti yang sosok bisa dibilang ibu-ibu yang warung itu ya, itu sebelum ketemu sama kampung itu ya? Belum, ya sebelum ketemu kampung. Kampung itu juga kayak kampung mati juga itu ya? Yang ada bapak-bapak pakai capit. Itu kita lihat sih hamparan luas bang. Tapi sebelum hamparan luas itu kita ketemu kampung memang. Kita ketemu kampung, terus ketemu hamparan luas tuh kayak sawah, kayak ada danaunya. Oh, itu baru gitu. ketemu yang bapak-bapak pakai capit itu. Nah iya, terus kita ketemu ada gubuk, tapi kayak pos ronda lah. Cuman nggak ada orang sama. Nggak ada orang. Kita sempat ngaso dulu sebentar di situ, ngademin badan. Iya. Karena kondisinya hujan, gelap, kita nggak tahu. Kita tukar pikiran dulu lah. Oh iya. Itu mungkin aja ada orang lewat. Benar-benar. Belum sempet, saya noreh gini bang, mau nanya gitu Mas RT. Kita berhenti dulu ya teh. Tahu-tahu udah ngetok. Udah nongol di situ. Udah di situ. Hujan-hujan lagi. Hujan-hujan. Berarti untuk jalurnya sendiri ini pertama ketemu yang ibu-ibu bawa karung, jalan lagi Iya. ketemu sama Pertama ketemu ular dulu nih. Iya, ular dulu. Ketemu ular. Terus ketemu ibu-ibu yang bawa karung. Ibu-ibu yang bawa karung. Lurus lagi ketemu perkampungan. Perkampungan. Lurus lagi ketemu sawah sama langsung dulu ketemu sama yang Bapak-bapak pakai itu. caping itu. Oke, berarti ini secara nggak langsung mungkin ya kalau menurut saya pribadi nih ya ada sosok-sosok makhluk gaib lah ya di sana Mungkin. yang nyuruh Balik. ambil puter balik nih ya. Terbalik. Bener-bener juga dan ujung-ujungnya ya emang ke situ-situ lagi rumahnya ya ujung. Iya. Jadi itu kita keder bang. Muter-muter itu perkiraan 4 jam lah. Iya, bener dia. Dari setengah 7 sampai Setengah 10 kita tadi. sampai itu jam 10 lewat lah, setengah 11 sampai rumah almarhum itu. Ya memang sih kita lihat gini, ini nanti hutan bambu, terus hutan pohon-pohonan, ketemu hutan bambu lagi. Oh, Dan memang treknya begitu bacaannya bang. kayak muter-muter aja berarti. Iya kita pikir muter-muter juga enggak, tapi kita lihat kiri kanan pohon, nanti ketemu pohon bambu lagi. Akses jalan naik turun, satu arah bang, satu arah. Sebenarnya logikanya ya gimana ya? Tersesat kurang lebih 4 jam. 4 jam. Cuman si yang adiknya almarhum datang 40 menit doang dia. Iya nggak sampai 1 jam lah. Nggak sampai 1 jam. Iya, atau mungkin karena memang jalan utama kali bang, aksesnya. Iya. Maksudnya berarti kok tersesat bisa 4 jam? Satu jalur kan itu kan? Satu jalur hampir 4 jam. Sedangkan dari rumah almarhum ke titik penjemputan itu cuma 40 menit, nggak nyampe sejam. Iya. Itu kan agak aneh di situ ya. Iya. Aduh, tapi sebenarnya nih ya dari jalan provinsi ke kampung itu jauh nggak kira-kira? Karena kita sempat keder ya bang. Jadi si adanya almarhum itu kan lamanya di Jakarta nih. Jadi kita sempat nanya-nanya. Oh. Itu perkiraan 2 jam lah. Dari jalan provinsi. Dari jalan provinsi menuju ke perkampungannya. Oh, ini pas lagi datang ya, lagi nganter ya? Iya, waktu nganter. Masih sore-sore lah ya? Sore lah. Oh, jadi masih kelihatan nih ya, jalan-jalannya segala Betul. macam. Tapi kita juga waktu kita sore nganter jenazah itu memang sempat kita keder. Karena akses jalannya. Oh mungkin gang ini ya
kita telusurin kan, belok kiri tuh, ternyata bukan, satu lagi di depan gitu. Oh, ternyata lamanya di situ. Iya, adanya almarhum lupa juga berarti Lupa dia. juga. Aduh, kacau aja sih. Untungnya ya, alhamdulillahnya mas selamat lah ya. Ya, alhamdulillah. Bisa yang nggak ada terjadi macam-macam lah ya, alhamdulillahnya lah ya. Karena emang niat Bang Amil ya baik lah ya. Ya, insya Allah. Insya Allah baik niatnya untuk mengantarkan jenazah sesuai amanah dari keluarganya korban. Iya, iya. Oke Bang Amil, jadi dari kejadian ini nih kira-kira apa nih yang bisa kita petik nih Bang Amil? Hikmah yang saya bisa ambil dari pengalaman mistis saya ini, yang pertama nih, untuk diri saya dan buat sahabat-sahabat supir ambulan, kalau kita mengantar jenazah di suatu tempat yang baru, pertama kita harus pahami kultur atau adat istiadat setempat. Maksudnya apa? Jaga adab, jaga adab, jaga adab. Pengertian maksud jaga adab itu ya kita banyak doa, banyak berbacaan. Satu itu. Yang kedua, ketika kita membawa jenazah menggunakan mobil ambulan, kalau memang waktu berkumandang azan, ya hendaknya kita utamakan sholat dulu lah. Ya benar. Gitu. Kalau memang memungkinkan untuk sholat, ya kita sholat dulu. Gitu. Yang ketiga, kita harus pahami medan atau trek jalan, terutama buat sahabat-sahabat yang membawa jenazah menuju ke luar daerah, yang mana jalannya itu kita belum paham. Jadi pelajari dulu. Ya. Hendaknya kalau memang pulang sore atau siang-siang sekalian, atau malam menginap begitu. Bukan berarti maksud dari cerita mistis ini adalah menyudutkan almarhum, bukan bagian daripada aib, tapi pembelajaran buat saya lebih banyak kehati-hatian, banyak berdoa pada saat membawa jenazah. Pokoknya untuk para supir ambulan di luar sana ya, kalau keluar kota lebih berhati-hati aja nih. Pokoknya pastikan stamina segala macem aman lah ya. Jangan sampai kita memaksakan diri nih, kayak udah malam kita maksain untuk pulang atau gimana ya Bang ya. Pokoknya untuk supir ambulan lebih hati-hati lagi dan tetap semangat ya Bang ya. Tetap semangat. Karena pekerjaan supir ambulan itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang gimana ya, butuh mental yang kuat. Butuh mental. Ya, bener. Mental. Kalau mentalnya kurang kuat itu aduh gimana gitu. Lucu juga Bang. Jadi kalau kita supir ambulan itu kita istirahat nih. Misalkan di salah satu rumah makan atau salah satu toko gitu, kita berhenti di situ. Kemungkinan nggak lama Bang. Ada yang juga yang sensitif. Oh iya. Begitu berkaitan sama usahanya Bang. Oh. Pengalaman saya gitu Bang. Kedua seperti begini Bang. Kita mau steam mobil ambulan nih Bang. Ada beberapa di tempat apa namanya steam mobil, cuci mobil itu nolak Bang. Oh iya. Itu yang maksud kita ekstra mental gitu, bener. ekstra fisik gitu. Iya. Berarti ada beberapa warung makan itu masih mempercayai seperti itu ya? Ada juga begitu Bang. Jangan lama-lama ya, atau Bang maaf di sana aja gitu Bang. Oh pernah begitu? Iya. Wih, itu juga ya. Ngeri juga ya berarti. Iya. Mentalnya benar-benar harus kuat ya. Iya. Entah mental itu dari orang lain ataupun dari makhluk-makhluk horor. Kacau sih. Oke, itu tadi cerita dari Bang Amil nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi membawa jenazah ke daerah Banten ya tadi ya? Ya, Lebak Banten. Lebak Banten, dan kampungnya nggak usah kita sebut, dan nama almarhum juga nggak kita sebut. Kita juga nggak menceritakan aib seorang almarhum ya. Kita nggak bilang almarhum ini meninggal karena apa, itu nggak kita bahas di situ. Alhamdulillah sih almarhum nggak ada macam-macam lah ya, maksudnya orang soleh ya, bukan meninggal karena ini karena itu, enggak lah ya, alhamdulillah. Oke Bang Amil, terima kasih nih, sama-sama, udah mau sharing pengalaman yang luar biasa nih. Buat Sobat Tengah Malam, thank you banget nih udah nonton dari awal sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini bisa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putra pamit undur diri, Bang Amil juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.